Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas tentang para ulama yang jasadnya tetap utuh, meskipun telah dikubur selama bertahun-tahun. Siapa sajakah mereka? Dan mengapa jasad mereka tidak hancur walau sudah dikubur bertahun-tahun? Dan benarkah ada rahasia amalan khusus, sehingga jasad mereka tetap utuh dalam kubur? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasan kami kali ini hingga akhir. Mati merupakan hal yang hak atau pasti. Setiap yang memiliki jiwa, pasti ia akan mengalami dengan apa yang dinamakan kematian. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah, merupakan dambaan bagi setiap umat muslim. Pada umumnya, ketika seseorang wafat, maka tubuhnya akan mengalami evolusi bentuk. Secara umum, jenazah yang sudah dikebumikan dalam beberapa hari, maka jasadnya akan membusuk dalam tanah. Mulai dari jasad yang masih utuh, hingga akhirnya tidak ada yang tersisa lagi dari jasadnya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ada 10 golongan orang yang mayatnya tidak busuk dan tidak hancur, akan bangkit dalam keadaan tubuh seperti semula pada hari kiamat. Mereka yang dimaksud adalah para nabi dan para utusan Allah, para ahli jihad fisabilillah, para alim ulama yang menegakkan kalimat Allah, para syuhada yang senantiasa memperjuangkan Islam, para penghafal Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran, imam atau pemimpin yang adil dalam menegakkan syariat Allah, muadzin yang tidak meminta imbalan, wanita yang meninggal sewaktu melahirkan anak, serta senantiasa taat pada perintah Allah. Orang mati dibunuh atau dianiaya karena mempertahankan kehormatan diri dan agama. Orang yang mati di siang hari atau di malam Jumat, jika mereka itu dari kalangan orang yang beriman, yang senantiasa menjaga hukum agama semasa hidup di dunia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ditegaskan juga oleh Maulana Habib Lutfi bin Yahya, bahwa mayat yang di dalam kuburnya utuh, dan mendapat jaminan dari Allah diantaranya adalah mayat orang yang hafal Al-Quran, mayat orang yang tidak pernah batal wudhu, mayat orang yang tidak pernah lepas membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad, mayat orang yang tidak pernah meninggalkan bangun malam untuk sholat malam. Imam Abul Hasan Al-Maliki, dalam kitab Syarah At-Targhib menyebutkan bahwa hikmah bumi tidak menghancurkan jasad para nabi dan para kekasih Allah, atau orang soleh, itu karena tanah yang melewati jasad itu bertujuan untuk menyucikannya dari dosa. Sementara itu, para nabi tidak punya dosa. Karena itu, mereka tidak butuh penyucian dengan cara penghancuran jasad. Artinya, para nabi, para wali, dan orang-orang soleh, mereka selalu hidup dan tidak pernah akan mati. Bahkan, jasad mereka pun tidak dimakan bumi. Jasad orang soleh bisa saja tetap utuh dan bahkan masih berbau wangi. Bagi para kekasih Allah, kemuliaan akan utuhnya jasad dalam kubur, menjadi tanda kebesaran Allah atas hambanya yang bertakwa kepadanya. Walaupun demikian, ada juga para orang soleh atau waliullah yang mempunyai kedudukan di sisi Allah, namun jasad mereka di dalam kubur tidak ditakdirkan Allah dalam keadaan utuh. Sehingga, utuh atau tidaknya seseorang waliullah atau orang soleh, tidak lantas mengurangi kehormatan serta makom mereka. Hal tersebut seperti halnya dengan karomah bagi para wali. Yang mana, para wali Allah yang mempunyai kedudukan mulia di sisinya, tidak lantas mengurangi kehormatan serta makom kewalian beliau, jika mereka tidak dianugerahi sebuah karomah. Membahas tentang peristiwa utuhnya jasad dalam liang kubur, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang para waliullah yang jasadnya tetap utuh, meski sudah dikubur bertahun-tahun. Berikut ini adalah para kekasih Allah, yang mempunyai kemuliaan jasad yang masih utuh, walau sudah dikubur selama bertahun-tahun. Kiai Haji Maimun Zubair. Karomah adalah suatu bentuk kelebihan yang tidak dimiliki manusia pada umumnya, yang diberikan Allah bagi hambanya yang mempunyai kedudukan mulia di sisinya. Salah satu yang mendapatkannya adalah sang waliullah,
Syaihona Maimun Zubair. Dan terdapat satu karomah kewalian beliau yang baru saja disaksikan. Beberapa tahun yang lalu, sosok Kiai Haji Maimun Zubair menjadi perbincangan umat Islam, dikarenakan jasad beliau masih utuh, meski telah dikubur selama 4 tahun. Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Maimun. Beliau adalah seorang ulama besar yang pernah dimiliki oleh di Indonesia. Beliau lahir di Kota Rembang pada tanggal 28 Oktober, tahun 1928. Namanya sudah terkenal ke mancanegara, karena beliau merupakan sosok ulama yang paling dihormati. Kiai Maimun juga dikenal memiliki banyak santri dan murid, salah satunya yang terkenal adalah Gus Baha. Mbah Maimun juga memiliki pesantren besar bernama Pondok Pesantren Al-Anwar, yang terletak di tanah kelahirannya. Kiai Maimun Zubair wafat di kota Mekah Al-Mukarromah pada tanggal 6 Agustus, tahun 2019. Kiai Haji Maimun Zubair wafat pada usia 90 tahun, ketika beliau menunaikan ibadah haji pada tahun 2019. Jenazah beliau kemudian dimakamkan di pemakaman Janatul Ma'ala, yang berada satu komplek dengan makam Syidatuna Khadijah, istri Rasulullah. Meskipun telah wafat, sosok Kiai Maimun terus dikenang hingga kini. Salah satunya adalah mengenai karomah dari Kiai Maimun Zubair, yang disaksikan langsung oleh sejumlah muridnya. Sama seperti karomah para wali lainnya, karomah Kiai Maimun sangat sukar dipercaya, akan tetapi benar adanya. Kiai Maimun Zubair adalah salah satu waliullah, yang menerima karomah atau anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mendapatkan keistimewaan tersebut karena kesolehannya, kealimannya, serta ketakwaannya. Berikut ini adalah atas salah satu bukti dari berbagai karomah yang beliau miliki. Meski telah wafat hampir 4 tahun lalu, jenazah Kiai Haji Maimun Zubair, atau yang akrab disapa Mbah Maimun, dikabarkan jasadnya masih utuh. Utuhnya jasad Kiai Maimun terlihat saat pemerintah Arab Saudi melakukan pembongkaran area pemakaman Ma'ala, tempat di mana jenazah Mbah Maimun dikuburkan. Pembongkaran lahan pemakaman sudah menjadi aturan dari pemerintah setempat, jika makam tersebut sudah memasuki waktu 4 tahun. Hal ini dilakukan karena terbatasnya lahan pemakaman di Ma'ala. Berbeda halnya dengan di Indonesia. Di sini makam tidak akan dibongkar, kecuali ada sebab yang darurat, seperti pemindahan makam massal, kasus kepolisian, atau ada sesuatu hal yang mengganjal di hati keluarga ditinggalkan. Selain itu, wujud kuburan di kota Mekah memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan kuburan yang ada di Indonesia. Kembali kita akan membahas tentang pemindahan makam dari Kiai Haji Maimun Zubair. Usai dibongkar, menurut rencana, nantinya jenazah yang telah menjadi tulang belulang akan dipindahkan. Namun, bagi jenazah yang masih utuh, tidak akan dipindahkan, dan tetap dibiarkan di tempat yang sama. Pada musim haji 2023, ada seseorang jamaah haji dari kloter terakhir hendak berziarah ke makam Kiai Haji Maimun Zubair. Pada saat itu pula ia juga mendapat kabar, bahwa jasad dari Kiai Haji Maimun Zubair masih terlihat utuh. Karena penasaran, dan untuk mengetahui kebenarannya, ia lantas menanyakan langsung kebenarannya kepada sang penjaga makam di Mekah. Menurut kabar, bahwa kuburan Kiai Maimun Zubair akan dibongkar, dan jasanya hendak dipindahkan. Peristiwa pembongkaran makam tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu, tanggal 23 Juli, tahun 2023. Kiai Maimun Maujud, Syaikh Maimun Maujud. Ujar petugas pemakaman, saat ditanya perihal kondisi jasad Kiai Maimun. Penjaga makam yang bernama Muhammad Ali, menjadi saksi atas utuhnya jasad Kiai Maimun Zubair. Saat itu, dialah yang kebetulan ditugaskan membongkar makam Kiai Maimun. Ia menjelaskan, bahwa ketika ia ditugaskan membongkar makam Kiai Maimun, ia mendapati jenazah beliau masih dalam keadaan utuh. Sehingga, ia pun urung memindahkan jenazah sang Kiai karismatik Indonesia. Fenomena utuhnya jasad bukanlah hal yang lazim bagi jenazah yang sudah dikubur bertahun-tahun. Pembongkaran makam di Janatul Ma'ala memang sudah menjadi hal yang rutin, dikarenakan keterbatasan lahan di pemakaman Ma'ala. Sehingga, lahan bekas jenazah yang sudah dibongkar, kemudian lubang makamnya diperuntukkan untuk jenazah yang baru.
Dan ada yang berpendapat, kalau jasadnya diketahui masih utuh, maka tidak akan diangkat atau dipindahkan dari situ. Banyak ulama dari Indonesia yang hendak dibongkar makamnya, akan tetapi jasadnya masih dalam keadaan utuh, seperti halnya Kiai Haji Maimun Zubair. Diketahui, Kiai Haji Maimun Zubair meninggal dunia di kota Mekah, Arab Saudi. Beliau meninggal pada Selasa, tanggal 6 Agustus, tahun 2019. Kiai Maimun Zubair meninggal di saat beliau sedang menjalankan ibadah haji di tahun itu. Jenazahnya dikebumikan di Kompleks Pemakaman Ma'ala, Arab Saudi. Beliau dikebumikan dalam satu komplek bersama sang guru, Sayyid Muhammad Al-Maliki, dan Sayyidatuna Khadijah, istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Peristiwa kali ini hampir sama dengan apa yang dialami oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Akan tetapi, kali ini menimpa seorang ulama asli Mekah, yang bernama Sayyid Muhammad Al-Maliki. Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, dikenal sebagai ulama alim terkemuka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau juga dikenal sebagai ulama yang memiliki pengaruh luas baik di Timur Tengah, maupun di Indonesia. Meskipun beliau telah wafat, namun karomahnya masih menjadi perbincangan di kalangan umat Islam, termasuk para santri-santrinya di Indonesia. Sebagaimana biasanya, sesuai peraturan pemerintah Arab Saudi, jenazah yang telah berusia 1 tahun akan dipindahkan dari Ma'ala ke tempat lain. Dikarenakan, area tersebut akan ditempati oleh jenazah yang lain, termasuk jasad seorang ahli hadis, Sayyid Muhammad Al-Maliki. Tahun pertama setelah beliau wafat, makam beliau pun digali. Namun, si penggali makam sangat terkejut setelah didapatinya jasad yang masih utuh. Jasad yang dikira sudah sewajarnya melebur dengan tanah itu, ternyata masih utuh. Tahun berikutnya, mereka coba menggalinya untuk yang kedua kalinya. Lagi-lagi si penggali makam dibuat terkejut. Bahkan, yang menyaksikannya pun ikut terbelalak, karena setelah 2 tahun terkubur, jasad itu masih utuh. Bahkan, rambut dan kuku Sayyid Muhammad kian bertambah panjang, jika dibandingkan dengan awal penggalian. 5 tahun kemudian, kembali dilakukan penggalian makam Sayyid Muhammad. Namun, kembali mereka dibuat takjub, dengan kuasa Allah yang menjaga para wali-walinya. Makam tersebut mengeluarkan aroma yang sangat wangi, melebihi wangi aroma gaharu. Dan jasad beliau pun masih terlihat rapih, dan bertambah rapih, seperti ada yang mengganti kafannya. Setelah pengurus kebijakan mengetahui hal tersebut, akhirnya penggalian makam Sayyid Muhammad dibatalkan. Sebagian orang yang hadir, dan juga si penggali makam pun akhirnya mengakui, bahwa ajaran Islam yang disampaikan oleh Sayyid Muhammad adalah ajaran yang benar. Sebelum kejadian ini, mereka menganggap Sayyid Muhammad adalah ahli bid'ah dan musyrik, lantaran banyaknya fitnah yang ditujukan kepada beliau. Dan mereka pun akhirnya berpindah menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang juga disaksikan oleh warga yang lainnya. Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau lahir di Banten, dan meninggal di Tanah Suci Mekah. Sosoknya menjadi figur yang sangat penting bagi umat muslim di Indonesia. Yang mana, beliaulah yang menjadi guru dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dan juga Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Karena kemampuan ilmu yang dimilikinya, Syekh Nawawi dianugerahi gelar Sayyidul Ulama Al-Hijaz, yang berarti sesepuh ulama Hijaz, atau guru dari ulama Hijaz. Dan masih banyak lagi gelar yang beliau dapatkan. Syekh Nawawi menjadi pengajar di Masjidil Haram sampai akhir hayatnya, yaitu sampai tahun 1898. Banyak karyanya yang fenomenal dan masih dibaca hingga sekarang. Salah satu karyanya adalah Tafsir Munir. Karena meninggal di sana, maka proses pemakaman beliau juga harus menuruti peraturan pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi mempunyai kebijakan, kalau jenazah yang telah dikubur selama beberapa tahun, kuburannya harus digali lagi.
guna diambil tulang belulang jenazah dan disatukan dengan tulang belulang mayat lainnya. Syekh Nawawi Al-Bantani meninggal dunia pada tahun 1898. Kemudian, kuburannya digali 3 tahun kemudian. Ketika membuka kuburnya, para petugas terpana, karena yang mereka temukan adalah jasad yang masih utuh, dengan kain kafan yang tetap utuh juga. Pemerintah Arab Saudi kemudian membatalkan pemindahan jenazah, dan melarang membongkar makam Syekh Nawawi Al-Bantani. Hingga sekarang ini, makamnya tetap berada di pemakaman Ma'ala Makkah. Imam Al-Jazuli. Imam Al-Jazuli wafat diracun, tatkala sedang melaksanakan sholat subuh, pada saat beliau melakukan sujud kedua di rokaat pertama. Hal ini terjadi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal, tahun 870 Hijriah. Setelah 7 tahun dimakamkan, tepatnya pada tahun 877 Hijriah, jasad Imam Al-Jazuli dikeluarkan dari liang lahat. Hebatnya, jasad Imam Al-Jazuli masih utuh, dan seperti tidak ada perubahan yang terjadi. Jasad Imam Al-Jazuli tidak hancur dan rusak dalam waktu yang cukup lama. Bahkan, rambut dan jenggotnya masih terlihat rapi seperti setelah dicukur. Adapun sebab yang melatar belakangi pembongkaran makam adalah Amr Asy-Syayadhimi. Amr Asy-Syayadhimi adalah salah satu murid dari Imam Al-Jazuli, yang lantang menuntut balas atas siapa yang meracuni gurunya. Lantas, jasad yang utuh dimasukkan ke dalam peti. Jasad dalam peti ini dibawa dalam beberapa peperangan yang dilakukan oleh Asy-Syayadhimi. Tidak ada hasil lain, kecuali kemenangan yang diperoleh Amr Asy-Syayadhimi. Beberapa penjaga ditugaskan agar menjaga jasad mulia ini dari pencuri. Ketika malam tiba, disediakan lampu minyak untuk penerangan di malam hari. Pada pertengahan tahun 930 Hijriah, Sultan Ahmad Al-Aroj, pemimpin dinasti As-Sa'diyin melakukan hal yang sama. Ia melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Amr Asy-Syayadhimi. Hal itu dilakukan lantaran ia takut adanya pemberontak atas kekuasaannya. Makam Imam Al-Jazuli dibongkar dan dipindahkan ke Marrakesh. Di Marrakesh inilah tempat terakhir Imam Al-Jazuli yang masih ramai diziarahi hingga hari ini. Biasanya pada hari Kamis setelah asar, para pengikut tarekat Jazuliyah dan berbagai tarekat lain berkumpul di sana. Semuanya berkumpul bersama warga sekitar untuk melakukan pembacaan dalail secara bersama-sama, hingga khatam dalam sekali duduk. Abdullah bin Amr. Diriwayatkan, Jabir bin Abdullah, pada malam hari menjelang perang Uhud, sang ayah memanggilnya. Lalu ayahnya berkata, bahwa dia akan terbunuh pertama kali di antara sahabat Nabi. Lalu ayahnya berwasiat, tidak ada sesuatu yang ditinggalkan lebih mulia, kecuali jiwa Rasulullah. Aku juga mempunyai utang, karena itu bayarlah hutangku. Kata Jabir menirukan wasiat ayahnya. Selain itu, ayah Jabir juga berpesan agar anak-anaknya menjaga satu dengan yang lain. Pada hari di mana perang Uhud berlangsung, ayah Jabir merupakan yang pertama kali terbunuh. Usai perang, dia dimakamkan bersama syuhada lainnya. Di kemudian hari, Jabir merasa tidak tega meninggalkan ayahnya bersama syuhada lain dalam satu liang. Jabir lalu mengeluarkan jasad ayahnya yang sudah 6 bulan dikubur. Ternyata, kondisinya masih sama dengan pemakaman. Hanya sedikit perubahan yang ada di dekat telinganya. Lalu Jabir memindahkan jasad ayahnya ke kuburan baru. Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Gus Dur atau yang bernama lengkap Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Bagi sebagian besar masyarakat meyakini, jika beliau adalah seorang wali Allah. Banyak yang mengisahkan tentang karomah Gus Dur semasa ia masih hidup, bahkan setelah beliau wafat. Salah satu karomahnya adalah jasadnya yang masih utuh, bahkan kain kafannya terlihat seperti baru. Sebelumnya,
setelah terjadi hujan deras yang mengguyur kota Jombang. Hal tersebut membuat makam Gus Dur di Ponpes Tebu Ireng mengalami longsor ke dalam. Lebih mengherankan lagi, jasad mantan presiden keempat itu masih utuh, dan kain kafan yang membungkus jasad Gus Dur pun masih utuh, dan berwarna putih. Amblesnya makam Gus Dur saat itu dikarenakan kehadiran peziarah sedang tinggi-tingginya. Hujan deras terus mengguyur kawasan Tebu Ireng. Akibatnya, makam Gus Dur menjadi ambles. Praktis kejadian itu membuat penghuni Tebu Ireng kalang kabut. Mereka kemudian beramai-ramai melihat kejadian aneh tersebut. Sebuah lubang akibat gerusan air hujan, terbuka menganga lebar. Sehingga, menampakkan kain kafan Gus Dur. Namun yang menjadi sangat aneh adalah, kain kafan yang dikenakan oleh Gus Dur, ternyata terlihat masih sangat utuh, putih bersih seperti baru serta wangi. Kiai Haji Ahmad Baidowi. Jenazah seorang ulama di Kabupaten Sampang, Madura, tampak masih utuh dan wangi meskipun sudah terkubur selama 3 tahun lamanya. Tentu saja fenomena tersebut membuat takjub masyarakat setempat. Jenazah tersebut merupakan almarhum Kiai Haji Ahmad Baidowi, pengasuh Madrasah Dakwatut Tauhid, Sampang. Tak hanya utuh, jenazah almarhum Kiai Haji Ahmad Baidowi juga berbau wangi. Peristiwa luar biasa itu diketahui warga setempat, setelah makam almarhum ambruk pada hari Senin, tanggal 23 November 2020. Makam Kiai itu ambruk lantaran sering diguyur hujan beberapa hari sebelumnya. Ambruknya makam Kiai Baidowi diketahui pertama kali oleh putranya, yakni Kiai Sofyan Ahmad Putra. Kiai Sofyan menyadari ambruknya makam sang ayah ketika hendak pergi ke masjid. Kemungkinan, ambruknya tanah makam dikarenakan dinding penahan sudah rusak. Mengetahui hal itu, pihaknya meminta tolong kepada masyarakat setempat untuk membenarkan kembali makam almarhum. Kemudian, mereka berinisiatif untuk mengganti kain kafan milik almarhum. Menurut Muhammad Dai, selaku warga sekitar, ia mengaku terkejut saat melihat kondisi mayat almarhum yang masih utuh. Bahkan menurut penuturannya, mayat almarhum saat hendak diganti kain kafan beraroma wangi. Semasa hidup, almarhum Kiai Haji Ahmad Baidowi merupakan ulama karismatik, yang dikenal selalu mengajarkan nilai kebaikan di masa hidupnya. Mbah Darjo Purwokerto. Cerita jasad yang utuh ini diungkapkan oleh Habib Lutfi bin Yahya waktu masih menuntut ilmu di pesantren. Tepatnya, sewaktu Habib Lutfi mondok di Kedung Paruk, Purwokerto. Di sana ada tukang kuli angkut bernama Mbah Darjo, seorang pekerja kasar yang menjalani hidup di tengah pasar. Apapun pekerjaannya, ia dengan senang hati menyanggupinya. Biasanya, setelah sholat subuh, ia tidur sebentar. Dan kemudian jam 7 berangkat kerja ke pasar. Begitulah rutinitasnya sehari-hari, sampai beliau wafat. Suatu ketika, cucu Mbah Darjo meninggal dunia. Orang tua anak itu ingin anaknya dimakamkan di dekat makam kakeknya. Terlebih, di pemakaman itu banyak orang soleh, seperti ayahnya Kiai Abdul Malik, yaitu Kiai Ilyas. Akhirnya, kuburan Mbah Darjo dibongkar. Setelah digali 1,5 meter, ternyata bambunya masih terlihat hijau. Kain kafannya masih utuh, dan berbau wangi luar biasa, seperti baru dimakamkan beberapa jam. Padahal, beliau telah meninggal dunia 9 tahun yang lalu. Setelah melihat kejadian itu, Habib Lutfi kemudian menghadap ke gurunya, yakni Kiai Abdul Malik. Habib Lutfi pergi ke sana, dengan maksud mau laporan kejadian yang baru dilihatnya. Setelah tiba di rumah gurunya, Kiai Abdul Malik terlihat sedang duduk santai di depan rumah, dan tersenyum melihat kedatangan muridnya. Tanpa kata pendahuluan, tiba-tiba Kiai Malik berkata, "Bagaimana, Darjo mayatnya masih utuh?" Sebelum Habib Lutfi menerangkan, ternyata Kiai Malik sudah mengetahuinya. Darjo itu orangnya ahli solawat,
dia istiqomah membaca sholawat di tiap malam, dan tak pernah meninggalkannya. Sebelum membaca sholawat sebanyak 16.000, Darjo tidak akan bisa tidur dengan tenang. Ucap Kiai Malik kepada Habib Lutfi. Kiai Haji Abdul Mukmin. Kiai Haji Abdullah Mukmin wafat pada 22 Oktober 1983, dikarenakan beliau menderita suatu penyakit. Beliau dikenal sebagai salah satu ulama ahli fikih, dan juga ulama tafsir Al-Quran di Tangerang. Sebelum meninggal, beliau sempat dibawa ke RSCM Jakarta. Kiai Abdullah dimakamkan di belakang Musola An-Najat, berdasarkan wasiat dari anaknya. Ketika makam beliau dibongkar pada tahun 2009, karena terkena proyek pelebaran jalan, ternyata saat itu jasad beliau masih utuh. Subhanallah, meski sudah 26 tahun, jasadnya beliau masih tetap utuh. Bahkan, kondisi jenazah persis sama seperti saat dikubur dulu. Hanya tubuhnya agak menyusut saja, dan rambutnya memutih. Kabar utuhnya jasad Kiai Abdullah ini dibenarkan oleh anggota keluarga almarhum, yang saat itu tinggal di Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Kota Tangerang. Kiai Anwar Sudibyo Blitar. Beberapa tahun yang lalu, media sosial pernah dihebohkan dengan penemuan jenazah seorang tokoh agama, yang bernama Kiai Anwar Sudibyo. Yang mana, jasad beliau masih utuh, meski sudah dimakamkan selama 31 tahun lamanya. Pria yang dulunya dengan sebutan Mbah Kiai Anwar Sudibyo ini merupakan sesepuh NU di Tambakan, Blitar, Jawa Timur. Diketahui, beliau telah meninggal pada tahun 1988 silam. Kejadian menggemparkan tersebut dibagikan oleh akun Facebook Santri Endalem, yang membagikan kisah pembongkaran makam Kiai Anwar Sudibyo pada Kamis tanggal 14, bulan Maret, tahun 2019 yang lalu. Saat itu, makam Kiai Anwar dibongkar, untuk kemudian dipindahkan ke makam keluarga. Dalam kisahnya tersebut, pemilik akun mengabarkan, kalau kondisi jenazah sang Kiai masih utuh sebanyak 90%. Pemindahan makam Mbah Kiai Anwar Sudibyo sesepuh tokoh ulama NU, Tambakan Gandusari. Dari pemakaman umum dipindah ke makam keluarga lokasi Masjid Tambakan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Subhanallah, meskipun wafat tahun 1988, dibongkar hari Kamis tanggal 14 bulan Maret, tahun 2019, tetapi kondisi jasad beliau 90% masih utuh. Telah genap terhitung 31 tahun dikebumikan, tulis akun Santri Endalem. Kuasa ilahi di depan mata warga, nyata mulai jari kaki sampai kepala, masih wujud gandeng sedikit pun tidak lepas. Kain kafan utuh, sedikit pun tidak sobek. Beliau dulu istiqomah sebagai kiai di Ormas NU, alumnus Ponpes Apis Gondang, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Semoga jenazah beliau, dan juga kita semua ditakdirkan husnul khotimah. Amin, tulisnya. Ustadz Muhya bin Rudia. Ustadz Muhya bin Rudia adalah seorang guru ngaji di Dusun Cikadu, Kecamatan Tanjung Siang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pembongkaran makamnya terjadi pada Januari 2022 lalu, dan sempat menghebohkan warga Subang, karena kondisi jasadnya beliau masih utuh. Makam almarhum kemudian dipindahkan ke pemakaman Pasirnaan, yang lokasinya tidak jauh dari makam sebelumnya. Menurut penggali kubur, Aceh Kosasih, kondisi jasad almarhum Ustadz Muhya masih utuh saat akan dipindahkan. Kulitnya masih ada, dan tulangnya juga masih menyatu. Namun memang terlihat kering, tapi tidak mengeluarkan aroma busuk, justru mengeluarkan aroma harum. Almarhum Ustadz Muhya telah dimakamkan lebih dari 17 tahun lamanya. Terdapat hadis riwayat Bukhari Muslim yang menerangkan, bahwa Rasulullah SAW pernah menjelaskan mengenai keadaan jenazah manusia. Bahwasanya pada hari kiamat, ada 10 golongan orang yang mayatnya tidak busuk dan tidak hancur, yang akan bangkit dalam keadaan tubuh seperti semula. Mereka adalah para nabi, para ahli jihad fisabilillah,
para alim ulama yang menegakkan kalimat Allah, para syuhada yang sentiasa memperjuangkan Islam, para penghafal Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran. Berikutnya ialah imam atau pemimpin yang adil dalam menegakkan syariat Allah, muadzin yang tidak meminta imbalan, wanita yang meninggal sewaktu melahirkan anak, serta senantiasa taat pada perintah Allah, orang mati dibunuh atau dianiaya karena mempertahankan kehormatan diri dan agama, dan orang yang mati di siang hari atau di malam Jumat, jika mereka itu dari kalangan orang yang beriman, yang sentiasa menjaga hukum agama semasa hidup di dunia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bahwa roh yang keluar dari jasad anak Adam akan kembali mengunjungi jasadnya, setelah 3 hari jasad itu dimakamkan. Ketika itu, roh akan meminta persetujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berjalan-jalan melihat kondisi jasadnya di dalam kuburan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa ketika seorang mukmin meninggal dunia, maka rohnya berputar mengelilingi rumahnya selama 1 bulan. Roh itu akan melihat harta yang ditinggalkannya, bagaimana pembagiannya, dan pembayaran hutang-hutangnya. Setelah genap 1 bulan, roh akan kembali pada kuburannya, dan berputar-putar selama 1 tahun. Maka dilihatnya orang-orang yang bersusah hati atas kepergiannya. Setelah genap 1 tahun, rohnya akan diangkat dan dikumpulkan dengan roh-roh yang lain, sampai kelak datangnya hari kiamat. Dalam riwayat lainnya dijelaskan, bahwa roh-roh tersebut adalah para kerabat orang-orang yang mati. Mereka meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk turun dan melihat rumah-rumah dan keluarga mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, bahwa ketika datang malam Lailatul Qadar, hari raya Idul Fitri dan Idul Kurban, hari Asyura pada tanggal 10 Muharram, hari Jumat yang pertama pada bulan Rajab, malam Nisfu Syaban, dan malam Jumat, maka roh-roh orang mati keluar dari kuburnya, dan berhenti di depan pintu rumah-rumah mereka. Jika si roh menemukan sedekah dan doa dari keluarga mereka, maka kembalilah mereka dengan rasa senang dan gembira. Namun bila tidak mendapatkannya, maka kembalilah dia dengan kesusahan, dan rasa kecewa karena merasa telah dilupakan. Mari kita pergunakan sisa hidup kita untuk beramal yang sebaik-baiknya, agar tidak ada penyesalan kelak. Semoga Allah senantiasa menuntun langkah kita ke jalan yang benar, dan mudah-mudahan kita semua bisa masuk dalam golongan 10 orang tadi. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah para wali Allah, yang diberi kemuliaan dengan jasad yang masih utuh, walau sudah dikubur selama bertahun-tahun. Semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk menjadi hamba Allah yang taat, dan diberikan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, baik di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.